Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Iklimah Rahmatunisa Hepni. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan NIM 1910125225. Kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk belajar bermain dakwan. Congklak atau dakwan. Ini adalah permainan tradisional di Indonesia. Permainan ini dimainkan oleh dua orang. Pada umumnya, papan congklak terbuat dari plastik dan ada juga yang terbuat dari kayu. Pada papan congklak terdapat 16 buah lubang yang terdiri atas 14 lubang kecil yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di kedua sisi. Sedangkan untuk biji congklaknya biasanya dari cangkang kerang. Jika tidak ada, bisa menggunakan batu-batuan kecil dan biji-bijian dari tumbuhan. Di Jawa, permainan ini dikenal dengan nama dakwanan. Daerah Sumatera, permainan ini dikenal dengan nama congklak dan dentuman lamban yang sering disebut masyarakat Lampung. Untuk daerah Sulawesi sendiri dikenal dengan berbagai macam nama, mulai dari Mokautan, Magalecang, atau Nogarata. Cara bermain congklak atau dakwan. Pertama-tama, siapkan papan congklak dan biji congklak yang ingin dimainkan. Lalu, masing-masing mengisi 7 lubang kecil di hadapannya dengan 7 biji congklak setiap satu lubang kecilnya. Setelah itu, untuk menentukan siapa yang duluan memulai permainan, bisa menggunakan suit atau gunting batu kertas. Lalu, pemain yang menang suit duluan tadi bisa memulai dengan memilih satu lubang kecil miliknya untuk dipindahkan satu persatu ke lubang lainnya searah jarum jam hingga biji yang digenggamnya habis. Setelah biji congklak yang digenggamnya tadi habis, pemain berikutnya bisa memulai permainan dengan cara yang sama, yaitu memilih satu lubang kecil miliknya dan dipindahkan satu persatu ke lubang lainnya searah jarum jam. Tak hanya asal bermain, anak yang suka bermain congklak ini bisa memiliki jiwa dagang dan ketajaman berpikirnya akan terasa. Permainan congklak ini dapat merangsang kemampuan berhitung, karena dalam bermain congklak tentu penuh strategi bagaimananya untuk menang dan memperoleh banyak biji. Permainan congklak yang terlihat sederhana ini sebenarnya syarat akan nilai pendidikan karakter yang kuat. Selain mengasah otak, bermain congklak juga dapat mengajarkan jujur dan taat pada aturan yang berlaku. Karena saat pemain menggenggam sejumlah biji di tangannya dan menjatuhkannya di setiap lubang, lawan main tidak benar-benar melihat berapa jumlah biji yang digenggam dan biji benar-benar dijatuhkan satu persatu atau tidak, atau malah lebih dari satu. Disinilah kejujuran dilatih. Karena aturan main telah disepakati bersama, jadi sebisa mungkin pemain tidak curang dalam bermain. Tidak hanya itu, bermain congklak juga melatih kesabaran, karena pemain dibiasakan sabar menunggu gilirannya bermain. Ketika permainan selesai pun tidak ada yang bertikai permasalahkan yang menang dan kalah. Anak-anak biasanya menyelesaikan permainan dengan hati yang senang dan menerima kenyataan siapapun pemenangnya. Begitu banyak nilai yang pelajaran yang dapat diambil dari permainan congklak. Bahkan masih banyak nilai lain yang terkandung di dalam permainan tradisional. Ada baiknya permainan-permainan tradisional di Indonesia bisa dapat kita lestarikan dan terus kita mainkan hingga ke generasi kedepannya agar anak cucu kita bisa mengetahui permainan-permainan tradisional yang sangat mengasihkan. Ya, untuk tata cara yang terakhir dari permainan congklak ini yaitu permainan akan berakhir ketika semua lubang kecil kosong dan semua biji berada di lubang besar. Kemenangan ditentukan dari jumlah biji terbanyak yang berada di lubang besar masing-masing pemain. Yang menang dapat kue.
karena aku baik, Rehan dapat 2. Tapi ada dapat 2. Yeay! Ya. Jadi itulah dia cara bermain permainan dakwan. Semoga permainan dakwan ini akan terus ada sampai ke generasi kedepannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.